kebaktian online. Adik-adik semua sehat? Ya, sehat ya Kak ya. Kak Manda juga sehat ya, Kak Santi juga sehat. Santi juga sehat. Ya, yuk adik-adik kita akan naikkan yang satu pujian ya Kak. Ya, kita akan mulai dengan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, kita akan naikkan lagi satu pujian ya Kak Manda ya. Iya, yuk sebelum kita nanti berdoa, kita akan angkat pujian dulu. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku.
Sekarang kita akan buka kebaktian kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Majelis kita, yaitu Penatua Sahat Sinambela. Silakan Bapak. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu dan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan guru-guru sekolah minggu, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan yang senantiasa memberikan kami Tuhan kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, kami di sini menghadap kepada-Mu agar senantiasa Roh Kudus yang memimpin kami, menyertai kami Tuhan di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun melalui secara online. Berkati Tuhan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kami ya Bapak, agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian ya. Firman-Mu ku pegang selalu. Yuk siapkan hati adik-adik dan siapkan Alkitabnya ya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa sesat, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi
di bulan Januari ini. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 5-13 dengan tema Tuhan mengajar berdoa. Temanya adalah Tuhan mengajar berdoa. Dari Matius 6 ayat 5-13. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab, pimpin kami ya Tuhan. Supaya kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa. Mengajar pada murid-muridnya bagaimana berdoa. Karena pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus minta kepada Tuhan Yesus untuk mengajar berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Doa sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Doa itu merupakan bentuk ucapan syukur kita kehadirat Tuhan. Dan doa juga sarana kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Adik-adik semuanya, doa menjadi salah satu komunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Di dalam setiap kehidupan kita, setiap kegiatan yang kita lakukan, kita seringkali juga berdoa kan? Pasti itu. Karena adik-adik luar biasa. Di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengajar berdoa kepada murid-muridnya. Di dalam kegiatan kita, kita juga selalu berdoa. Mau makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Mau belajar ya, kita juga berdoa. Mau berangkat sekolah, kita berdoa. Pendek kata. Setiap mau melakukan aktivitas apapun, kita selalu berdoa. Karena doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita dan merupakan suatu ciri hidup. Ciri hidup anak-anak Tuhan. Ya, doa itu merupakan ciri hidup anak-anak Tuhan. Maka dari itu mari kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Adik-adik semuanya, di dalam doa Bapa kami bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Kenapa adik-adik? Munafik itu apa? Orang yang munafik adalah orang yang berbicara atau melakukan sesuatu bertentangan dengan kenyataannya. Misalnya begini, ada orang yang kelihatannya saleh, dia rajin berdoa. Tetapi di dalam kehidupan setiap harinya, dia tidak suka dengan temannya, dia membenci orang lain di situ. Jadi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di situ.
Itu munafik. Jadi kita harus berdoa dengan jujur, apa adanya. Tidak boleh mengada-ada ya. Tidak boleh mengada-ada. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan hanya untuk melampiaskan keinginan kita dalam kehidupan setiap hari. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan di situ. Jangan seperti orang munafik. Yang kedua, jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bertele-tele itu adalah kita ngomong yang lantur, yang banyak, yang diulang-ulang, yang tidak jelas. Muter-muter ke sana kemari. Karena doa itu keluar dari hati. Bukan untuk dilihat kita pandai ngomongnya. Bukan itu. Ya. Jadi kita berdoa sesuai dengan hati kita. Apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Kita ucapkan. Supaya apa yang kita doakan itu benar-benar sampai. Benar-benar tulus. Benar-benar jujur. Dengan penuh kerendahan hati. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jangan bertele-tele, jangan munafik. Maka dari itu, di dalam doa Bapa kami, hendaklah kamu berdoa demikian. Seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita lihat satu persatu yuk. Makna masing-masing yuk. Makna masing-masing. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada kita, pada saat kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri dan kita mempercayakan diri pada Allah. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Kita memuliakan Bapa di surga. Makanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Contoh dari awal kita berdoa adalah kita memuliakan Allah. Kita menguduskan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita main-main pada saat kita berdoa. Karena kita menghadap pada Allah Bapa, Allah yang kudus, Allah yang suci. Kita harus memuliakan Bapa dengan segenap hati kita. Yang kedua, adik-adik, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah suatu kebutuhan hidup kita, kebutuhan jasmani, supaya kita bisa bertumbuh. Makan makanan setiap hari cukup. Di dalam ayat ini kita bergumul sesuai dengan hati kita, yaitu kebutuhan hidup kita setiap hari. Berikanlah hari ini, makanan kami yang secukupnya, tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Cukup. Ini mengandung arti supaya kita menjadi orang yang bersyukur.
mencukupkan diri kita, keluarga kita kepada apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Kita juga diharapkan untuk peduli pada orang lain. Tidak serakah, tidak untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi mau berbagi, menolong orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ya, makanya diingatkan supaya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya kita peduli, memperhatikan orang lain, dan juga tidak serakah. Yang ketiga, adik-adik ya. Ketiga. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan rohani. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, yaitu kebutuhan rohani yang ada di dalam diri kita. Kita tidak lupa memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita setiap hari seringkali atau mungkin tidak kita sadari, kita telah melakukan dosa. Baik itu terhadap orang tua kita, baik itu terhadap teman kita, baik itu terhadap saudara-saudara kita, kepada siapapun mungkin kita kilap. Tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah berdosa. Makanya kita minta pengampunan. Apalagi kepada Tuhan, seringkali kita melanggar, kita tidak setia, kita sombong, kita hanya emosi, kita maunya keras kepala, kita mementingkan diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, pada saat kita diampuni, kita juga harus berani. Ingat ya. Pada saat kita sudah diampuni, kita juga harus berani mengampuni orang yang bersalah. Ingat ya, kita harus berani mengampuni orang yang bersalah. Kenapa? Supaya kita bisa datang kepada Bapa yang kudus, ya, Bapa yang suci, kita harus hidup yang kudus, hidup suci, hidup benar. Makanya kita harus minta pengampunan dosa. Makanya kita harus berani mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Di situ. Mengampuni orang yang bersalah pada kita sesuatu yang sangat baik. Sangat luar biasa, berarti kita adalah orang yang rendah hati, orang yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik semuanya, yang keempat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah suatu kebutuhan hidup kita. Bahwa kita harus berani berbicara kepada Tuhan, mohon perlindungannya. Kita minta pada Tuhan untuk melindungi kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengapa adik-adik? Di kehidupan kita, di sekitar kita, banyak sekali hal-hal yang seringkali membawa kita, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu kita minta kepada Bapa, kepada Tuhan yang kita sembah, supaya kita dibebaskan, supaya kita dilepaskan,
dari yang jahat. Supaya kita dijauhkan dari berbagai pencobaan di dalam kehidupan kita yang seringkali membujuk, merayu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di situ. Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita minta perlindungannya. Supaya Tuhan menjaga kita daripada yang jahat. Dari segala bentuk kejahatan yang selalu mengganggu dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, dengan demikian Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, kita diberikan ketenangan di dalam hidup. Tuhan memberikan ketentraman di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan melindungi kita. Adik-adik semuanya, luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang cara berdoa. Jangan bertele-tele, jangan munafik. Kita harus menguduskan Bapa, menguduskan Allah kita di situ. Kita harus hidup kudus. Kita juga harus berani untuk peduli pada orang lain. Kita juga harus berani minta ampun kepada orang lain. Kita juga harus berani mengampuni orang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga kita di dalam kehidupan ini bisa mengatakan begini. Mengatakan yang gimana? Mengatakan begini. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, adik-adik semuanya, ya, jadi adik-adik, kita mengasihi Tuhan. Kita meniru, mencontoh bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita berdoa. Yaitu doa Bapa kami. Yuk kita bersama-sama yuk mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa. Yaitu doa Bapa kami. Adik-adik pahami, hafalkan dengan baik doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita, yaitu doa apa? Iya, doa Bapa kami. Adik-adik kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Bapa. Tuhan telah menyertai kami di dalam kami mendengarkan cerita Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kami berdoa. Berkati Tuhan adik-adik kami semuanya, sertai di dalam belajar, di dalam sekolah. Berkati orang tuanya, berkati bangsa kami, supaya kami selalu bersyukur atas anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan sekolah minggu kita. Tetap semangat memuji Tuhan. Matius 5 ayat 14 bunyinya, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Iya, Mada ya. iya, Tentang Kak. apa ya tadi ya, Kak? Tentang doa Bapa kami, Kak. Oh Gimana iya. ya? Udah hafal ya? Ya udah hafal kali adik-adik ya, pasti ya udah hafal ya doa Bapa kami ya. Yuk, kita kan sama-sama nyanyikan ya, Kak. Iya, doa yuk. Bapa kami ya. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, sekarang kita waktunya untuk persembahan. Silahkan adik-adik ambil uangnya, masukkan ke amplop persembahan. Nanti titip mama sama papa untuk masukkan di kotak persembahan. Ya, yang sambil. di gereja ya. Nah, sekarang kita akan angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan dengarkan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Arjuna. Silakan Arjuna. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami Tuhan, jaga dan berkati juga kami Tuhan, dan berkati orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan namamu kami doa, amin. Oh ya, adik-adik kita akan dengarkan satu pujiannya dari teman kita ya. Iya, siapa ya? namanya, Coba. Kak? Ayo. Oh, Kenji. Iya. Kenji mau menyanyikan lagu buat kita. Yuk kita dengarkan. Silakan Kenji.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya adik-adik, nggak terasa ya, sekarang kita sudah mau selesai kebaktian kita ya, nggak terasa. Sebelum kita tutup dengan doa, kita akan angkat satu pujian. Kita harus senang berdoa ya, setiap hari, setiap saat, kapanpun juga ya. Iya, selalu senang berdoa, senang berdoa. Ya, kita angkat pujian. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Iya, adik-adik, sudah selesai kebaktian kita pada pagi ini. Kita tutup dengan doa ya Kak ya. Iya. Semoga adik-adik selalu tetap sukacita di rumah ya Kak ya, walaupun kita belum bisa tatap muka. Oh ya Kak Mada, semoga kita secepatnya bisa tatap muka ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan ya. Mudah-mudahan bulan depan ya, bulan Februari kita bisa tatap muka ya adik-adik. Udah kangen banget ya sama adik-adik ya, sangat kangen sekali. Yuk kita tutup dengan doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Untuk kebaktian kami hari ini Tuhan, boleh
berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Berkati selalu anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan tetap sukacita. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian sudah selesai adik-adik. Terima kasih yang sudah ikut pelayanan untuk hari ini. Siapa Pak yang hari ini? Untuk Kenji yang pujian dan Arjuna ya ayat hafalan. Nanti adik-adik juga nanti di itu ya kayak ambil bagiannya di pelayanan di sekolah setiap minggu ya. setiap Mudah-mudahan minggu, ya. semua bisa mengikuti. Iya. Yuk adik-adik, selesai pelatihan kita hari ini, ketemu lagi kita Nah, minggu minggu depan. depan. Dadah adik-adik. Tetap sukacita.